Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tuwasi'u biha lana arzaq wa tuhassinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah uh, mulai menunaikan ibadah puasa, ibadah sahur, ibadah sholat subuh berjamaah, dan baca Al-Quran. Dan kita sekarang lanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, karya guru besar Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini kurang lebih belum lama ini saya tahu kitab ini. Sebelumnya beliau memang punya kitab mirip sekali dengan kitab ini mengenai cabang-cabang keimanan, yaitu yang dulu sering dikaji di bulan puasa juga oleh Syekhuna Mbah Kiai Haji Khudori bin Abdul Aziz rahimahullah, pimpinan pesantren Al-Anwar Murkem. Judulnya Qaumul Tughyan. Nah, beliau punya kitab Qaumul Tughyan itu juga menerangkan tentang cabang-cabang keimanan. Dan sekarang ada kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Ini karya beliau tentang cabang keimanan juga nih. Syekh Al-Alama Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Nah, sebelum kita memulai, kita kirimkan Al-Fatihah dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin washabati ajma'in wa ulama al-alim mukhlisin min syarri magharibiha khususan syekh masyayikhuna masyayikh wa sadadatina khususan Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i mu'allif hadal kitab khususan Syekh Muhammad bin Ghafarullah lana wa Fatihah. Bismillah. Shiratal ladzina. Nah, ini saya dapat PDF kitab ini. Sebenarnya ada kitab saya juga yang sudah saya beli. Kitabnya itu memang belum belum ada makna begini nih. Kita insya Allah coba untuk maknain, menostalgia lagi mengenai makna Jawa gitu. Tapi tetap nanti akan saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillah, kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang welas asih yang dalam dunia akhirat, Ar-Rahim kang welas asih yang dalam akhirat belaka. Alhamdu atai sekabehane puji lillahi ku keduwe kakiku kagungane Gusti Allah ala ni'amihi krana pira-pira nikmati Gusti Allah al-kamilati yang sempurna. Segala puji bagi Allah karena nikmat-nikmat Allah yang sempurna. Nikmat Allah tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Nikmat Allah itu pasti sempurna. Nah, kita tinggal menyempurnakan iman kita dalam mensyukuri nikmat kepada Allah. Wassalatu wassalamu, wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan ala sayyidina mugi tetep kagungane Gusti kita, kagungane pendoro kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dil ausofil kamilah, dil ausofi kang anduweni pira-pira sifat al kamilati yang sempurna. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat yang sempurna. Allah memang maha sempurna, nikmatnya juga sempurna, dan salah satu nikmat yang paling sempurna yang mempunyai sifat sempurna adalah keberadaan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita perintahkan untuk banyak sholawat kepada beliau. Wa ala alihi dan yang atasnya keluarga Nabi Muhammad SAW, wa sahbihi dan sahabat Nabi Muhammad SAW, alladzina yaitu wong akeh nalu kang padha merkoleh sapane keluarga saha sahabat ad-darajati ing pira-pira derajat al-ulya kang luhur bisabki kelawan dingini fi nusratul millati ing dalem nulungi ikilah agama Islam.
Dan juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarganya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi yang telah memperoleh derajat yang tinggi. Kenapa memperoleh derajat yang tinggi itu? Yaitu karena mereka lebih dahulu daripada menolong, membela agama ini, membela agama Islam. Karena mereka ya ibaratnya sabiqunal awwalun. Mereka orang-orang yang lebih dahulu dalam membela Islam, membela kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du uh, amma ba'du anapun sa'wusi apa namanya basmalah hamdalah sholawat salam fayaqulu mongko dawuh sharihul uyub wong kang pertelo pira-pira hajate pira-pira cacate mon sharihul kurub tur ngaturake pira-pira kerupakane arro jika ngarep-ngarep syafaatul mahbub syafaate pitulungane wong kang den demeni wa mahwaz dzunub lan den lebure pira-pira dosa Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali latafallahu muka-muka melasi Allahu sapa Allah bihim lawan lawan Syekh Nawawi wa alihi wa alihi wa usulihi lah. Amin. Nah, setelah sholawat serta salam, Syekh Nawawi berkata atau Syekh Nawawi itu mensifati dirinya dengan orang-orang yang aibnya itu jelas, banyak kekurangannya, dan orang yang menghaturkan akan apa namanya kesusahannya, yang mengharapkan syafaat orang yang dicintainya dan dihapusnya dosanya gitu. Jadi harapannya ini beliau itu sifat-sifat tawadhu beliau, aibnya jelas, aibnya itu banyak itu, terus beliau menghaturkan berapa kesusahannya, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hada syarhun latifun ala syu'abil iman. Hada utawi iki syarhun. Nah, kitab ini apa? Syarah atau penjelas latifun kang cilik ala syu'abil imani atas cabang-cabang keimanan. Akhadtuhu kang ngalap sapane ingsun ing syarah minan nuqayati saking kitab An-Nuqayah li Suyuti kagungane Imam Suyuti. Wa min Futuhatul Makkiyah lan saking kitab Futuhatul Makkiyah li Sayyidi kagungane Gusti Ingsun Asy-Syaikh Dara ingsun Muhammad bin Ali. Syekh Muhammad bin Ali Al-Ma'ruf kang kinaweruhan utawa kang dikenal bi Muhyiddin Arabi dengan Muhyiddin Ibnu Arabi wa samaituhu lan ngarani sapane ingsun ing syarah Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Kitabnya beliau namakan Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Wallahu as'aluhul i'anah wal hidayah. Wallahu lan ing Allah as'aluhu nyuwun sapane ingsun ing Allah al-i'anata ing pitulung wal hidayah lan pituduh gitu. Jadi kitab ini itu adalah beliau ambil sumber primernya itu dari kitab An-Nuqayah karya Imam As-Suyuti, lalu Futuhat Al-Makkiyah karangan Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi, lalu kemudian beliau namakan kitab ini Futuhat Al-Madaniyah. Qultu, lalu ingsun ngucap, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u ngawiti sapane ingsun. Yang ngawiti sapane ingsun maksudnya beliau memulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ai malikihim, yaitu zat kang ngeratoni ngalam kabeh. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya apakah Tuhan semesta alam? Tuhan tapi enggak memiliki kan begitu. Beliau yang menciptakan alam semesta sekaligus pemilik alam semesta ini. Ya kita aja kita kan termasuk alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Tawi tambai rahmat ta'lim wassalamu ala keselamatan ala sayyidil awwalin ing atase gustine wong kang awal-awal wa akhirin wong akhir-akhir. Muhammadin ya kanjeng Nabi Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Kang temen janjine al-amini kena den percaya. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin daripada orang-orang dahulu, orang-orang yang awal dan pemimpin orang-orang yang akhir, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar janjinya dan yang bisa dipercaya. Wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi al muhajirin, yaitu sahabat muhajirin wal ansor lan sahabat ansor.
keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi juga mendapatkan sholawat. Siapa aja itu, yaitu sahabat keluarga yang termasuk kaum muhajirin maupun kaum ansor ajma'ina kelawan sekabehane hali sekabehane radhiyallahu anhum radhiyallahu muga-muga ngridhoni Allah anhum saking mereka itu alhi washabi warahimani lan mugi melasi saban Allah ni ingsun bihubbihim sebab kedemen kula ing keluarga lan sahabat kanjeng Nabi. Nah, beliau ini mendoakan taroddi namanya, radhiyallahu anhum. Kalau nyebut nama sahabat kan radhiyallahu anhum. Nah, kalau kita nyebut nama sahabat kan radhiyallahu anhum gitu. Lalu beliau juga mendoakan diri sendiri dan semoga kita warahimana bihubbihim gitu. Semoga Allah merahmatiku dengan apa? Ya karena aku cinta mereka. Nah, sekarang itu banyak yang pertama nggak senang keluarganya Nabi, yang kedua nggak senang sahabatnya Nabi. Banyak orang lebih memilih satu sahabat lalu sahabat yang lain celak gitu. Nah, sekarang orang memuliakan sahabat tapi nggak memuliakan keluarganya Nabi. Ya, keturunan Nabi itu termasuk naudzubillah syururihim, naudzubillah dzalik lah. Semoga kita terjaga, semoga kecintaan kita ini menjadikan Allah itu merahmati kita. Amma ba'du, anapun sa'use basmalah hamdalah salawat salam fa inal mu'mina. Maka setak temene wong kang iman. Al kamila kang sampurno fi imanihi ing dalam imani mukmin. Wa huwa utawi mukmin kamil wau al mukminu wong kang mukmin hakon kelawan nyoto. Man yaiku wong kamulat kang sampurno fihi ing dalam man syu'abul imani pira-pira cabangane iman. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya orang mukmin yang sempurna dalam imannya itu yang dimana disebut iman secara benar itu adalah orang yang sempurna segala macam cabang keimanan. Nah, cabang keimanan itu ada berapa nanti dijelasin. Maksudnya adalah bahwasanya akan sempurna iman seseorang itu kalau dia melaksanakan, mengamalkan, mengaplikasikan segala macam cabang keimanan. Waman lan utawi sapa wonge nakosot iku sudo minhu saking man wahidatun cabangan siji minha saking syu'ab nakoso mongko sudo min imanihi saking imane man bihasabiha milang-milang kelawan milang-milang ing syu'ab. Ya, barang siapa yang berkurang satu aja cabang keimanan maka ya imannya berkurang, enggak sempurna. Wal ma'muru ala nau'aini fardin wa mandubin. Wa fil fardi ubudiyatul ittirar wa fil nafli ubudiyatul ikhtiyar. Summiya naflan li annahu zaidun 'alal asl kama annaka zaidun fil wujud id kana Allah wa la anta thumma kunta wa anta naflun ay zaidun fi wujudillahi ta'ala fala budda laka min 'amalin yusamma naflan wa huwa asluk wa la budda laka min 'amal yusamma fardan wa huwa aslu wujudil wajibil wujud Allah ta'ala fa fi ada'il fardi antalah wa fi ada'in nafli antalak. Wal ma'muru ada utawi perkara kang den perintah ala nawaini ing atase rong werna. Fardin itu yang fardu wa mandubin lan yang sunnah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu ada yang fardu ada yang sunnah. Afil fardi ubudiyatul iqtirar. Maka di dalam yang fardu itu ada sifat ngemawula kelawan kasreng. Kelawan kasreng itu kalau hal yang fardu itu mau tidak mau harus kita lakukan. Itu namanya iqtirar, itu mau nggak mau harus kita lakukan. Afin nafli ubudiyatul ikhtiyar. Sedangkan dalam perkara yang sunnah itu kita bisa menjadi hamba tapi atas kehendak kita. Kita boleh milih, boleh melakukan, boleh tidak. Tapi yang fardu itu harus kita lakukan, suka atau tidak suka. Sedangkan yang sunnah itu boleh kita lakukan, boleh tidak. Wasumya naflan. Nah, kenapa hal yang sunnah mandub itu disebut nafl, kata-kata nafl. Li'annahu zaidun 'alal asl, karena yang namanya sunnah itu tambahan daripada pokok. Jadi ada pokok yang namanya fardu, lalu ada tambahannya, kan begitu. Nah, tambahan ini yang disebut nafl, sunnah. Kama annaka zaidun fil wujud.
sebagaimana kamu itu tambahan daripada wujud, daripada ada gitu. Maksudnya gini, Allah wala anta tsumma kunta gitu. Karena apa? Allah, keberadaan alam semesta ini, keberadaan Allah itu harus ada. Allah itu harus ada. Mau kamu ada atau tidak, nggak penting itu. Karena kamu tambahan, gitu. Karena kita tambahan. Semua alam semesta ini tambahan. Yang paling penting itu Allah ada, gitu loh. Karena apa, gitu loh. Karena apa? Karena kita yang tadinya nggak ada, kemudian ada. Nah, gitu. Berarti kan kita tambahan. Allahnya selalu ada. Dalam kondisi apapun, di waktu apapun, Allah selalu ada. Sedangkan adanya kita itu tambahan. Fa'anta nafrun aizaitun fi wujud. Sedangkan kita itu tambahan atas kewajiban adanya Allah. Wala budda laka min amalin yusamma nafran wa huwa asluk. Maka maka kita ini wajib punya amalan yang disebut nafil, karena itu pokoknya Kak. Karena intinya kita itu, adanya kita itu hanya tambahan. Karena kita sekarang ada ya dikehendaki oleh Allah kan begitu. Jadi kita itu ya pokoknya kita itu ya nafil, kita itu sunnah kan begitu. Kita itu hanya karena Allah karena Allah berkehendak akhirnya kita ada gitu. Wala budda laka min amrin yusamma fardun wa aslu wujud bil wajibil wujud wa huwa ta'ala. Dan kita harus punya amalan juga yang disebut fard. Kita juga harus mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau adalah pokok daripada adanya kita. Gitu. Fafi adail fardi antalahu, maka dalam kita melaksanakan hal yang fardu itu anta lahu, maka kamu itu melakukan itu karena Allah, karena kita butuh sama Allah, karena kita butuh yang fardu tadi. Kenapa kita harus kenal Allah? Karena kita harus tahu keberadaan kita itu asalnya dari mana, gitu. Keberadaan kita itu asalnya dari mana, maka kita harus melaksanakan hal yang fardu, mengenal Allah. Wafi adain nafli antalak gitu. Sedangkan dalam melaksanakan yang sunnah, maka itu antalak, maka itu ya untuk kita gitu. Kalau kita nyembah Allah itu kan sudah wajib. Nyembah Allah itu udah fardu. Nyembah Allah, sujud sama Allah, sholat itu kan udah fardu. Itu sebagai bukti bahwa kita ingat bahwa kita ini harus mengingat bahwa ada pokok keberadaan kita itu, yaitu keberadaan Allah Subhanahu. Kalau nggak ada Allah, kita nggak ada, kan begitu kan, kita kan tambahan gitu. Sedangkan yang sunnah apa? Yang sunnah bagaimana? Kalau kita melaksanakan amalan-amalan sunnah itu ya karena itu kita berguna bagi kita, yang dimana kita itu memang karena sudah cinta sama Allah, cinta sama Nabi, maka kita melaksanakan hal-hal yang sunnah. Wal manhiyu ala kismaini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insyaallah nanti kalau waktunya pendek, jadinya kita baca terjemah aja, jadi nggak baca makna ya, insyaallah. Alam bisawab, semoga bermanfaat. Bila taufiq wa hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.